sosialisasi Perda tentang kepemudaan nomor 6 tahun 2019 yang ke-10. Jadi kegiatan ini sebenarnya kegiatan rutin yang dilakukan oleh seluruh anggota Dewan yang ada di DPRD Makassar. Dan pada hari ini alhamdulillah kita berkesempatan bertemu dan bersyukurlah Bapak Ibu karena mendapat undangan untuk kegiatan ini, karena tidak semua orang bisa hadir di kegiatan seperti ini, tidak bisa masuk tanpa ada undangan. Jadi Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik beruntung ketika mendapat undangan dari anggota DPRD gitu. Karena itu jadi bertanda bahwa Bapak Ibu itu spesial gitu, hadir di hari ini. Saya hormati para narasumber yang sempat hadir, Bapak Iksan, dosen dan praktisi pemuda. Narasumber kedua yang saya hormati Bapak Marius Midejuang. Saya hormati adinda saya, moderator Adinda Rahman yang kesehariannya di media, insan media. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua yang sempat hadir yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman untuk hadir bersilaturahmi dalam kegiatan sosialisasi Perda nomor 6 tahun 2019 tentang kepemudaan. Kalau bicara tentang kepemudaan, ini sebenarnya memang aset negara. Cuman intinya pemuda sebenarnya itu adalah adalah generasi pelanjut daripada pemimpin-pemimpin bangsa kita. Oleh karena itu di dalam sosialisasi Perda ini sangat jelas di pasal 3 itu dijelaskan bahwa tujuannya adalah terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak yang mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berfungsi untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Cuman agama. Jadi tidak ada yang perlu diperdebatkan di situ, yang jelasnya kita sama-sama ciptaan Tuhan, saling jangan sesama manusia, hewan dan tumbuhan pun kita harus sayangi. Itu prinsip hidup dalam saya. Makanya saya tidak pernah terlalu bingung dalam mengerjakan sesuatu. Kalau saya sudah berusahakan, saya sudah lakukan, saya sudah berusaha, hasilnya tidak sesuai keinginan, sudahlah, itulah hasilnya. Tapi saya sangat yakin bahwa sesuatu saat nanti akan ada hal yang baik yang Tuhan kasih kepada kita. Yang paling penting adalah berakhlak yang mulia, menghargai orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada partai yang lain mengundang pesaingnya. Tepuk tangan dulu. Ada partai aturan mengundang. Coba, kami ada 2 caleg. Untuk tahun ini juga Pak Jimunis 2 caleg. 5 tahun yang lalu sama-sama maju. Hari ini pun juga sama-sama duduk. Artinya tidak ada yang membedakan. Coba Bapak Ibu cari di tempat yang lain. Paling dia amputasi. Maksudnya bahasa kasarnya ya. Paling dia amputasi. Ini alhamdulillah kita duduk. Pesertanya pun juga saya lihat sebagian dari warga Pamida ya. Tadi apa yang dikatakan itu benar. Jadi itu keistimewaannya kita hari ini. Jadi Bapak Ibu kalau kembali ke depan mau ini ya sesuai dengan hati nurani lah. Bapak Ibu mau coblos apa dan sebagainya. Nah, itu. Ya, next. Terima kasih. Ini materinya saya tentang kepemudaan. Kita tolong next. Kalau kita lihat umur pemuda itu idealnya berapa? Ada yang tahu? 16 sampai 30. 16 sampai 30. Itu umur Pemuda. ya. Ya, nah, ini hampir benar juga sedikit. Jadi umur pemuda itu sebenarnya mulai di umur 18. Jadi kan umur sebenarnya umur 17 itu Sampai 50. 18 sampai 65. Oh, iya. Maaf. 18 sampai 65. Umur masih pemuda. Kalau 26 sampai 79 itu setengah maya. Jadi 80 sampai 99 itu sebagai
orang tua. Umur selansia mungkin panjang hidup. Artinya berkah. Gitu ya. Jadi kenapa ada perda begini? Kalau kita lihat secara garis besar, permasalahan generasi muda kota di Makassar ini ada 4 yang saya kaki dari sosialisasi perda ini. Ada masalah psikologi, surat saya. Kalau tidak ingat, bilang. Yang kedua apa? Sosial budaya. Mohon maaf, pemateri tentang pemuda juga ini. Karena S1 saya, kalau Bapak Ibu tahu S1 saya itu di Jogja. Artinya Jogja ini kan semua suku, agama, ras disitulah. Artinya saya belajar tentang kepemudaan di situ. Karena kita lihat kalau Bapak Ibu pernah jalan-jalan ke Jogja bagaimana anunya ya, situ saya pernah belajar, saya juga aktif. Jadi memang difasilitasi oleh pemerintah kota. Jadi lama saya bergelut, saking lamanya akhirnya saya lupa juga. Kuliahnya saya itu 6 tahun. Jadi biasanya normalnya sekarang 4 tahun, saya kuliahnya 6 tahun karena tergabung dalam komunitas-komunitas kepemudaan. Jadi banyak aktif Bapak Ibu. Nah, sosial budaya, kalau kita lihat di Makassar ini, keanekaragaman budaya, ada semua. Apa yang tidak ada di Makassar ini? Ada semua. Perkumpulan, apa semua organisasi ada. Masalah sosial ekonomi, ya ini juga. Akhirnya apa? Banyak berita-berita kita lihat, begal, ugal-ugalan di jalan dan lain sebagainya. Itu faktor-faktor itu. Makanya Pak Dewan kita ini membentuk ini perda itu untuk mengantisipasi 4 aspek ini. Supaya apa? Pemuda dulu ya, namanya di jalanan. Sekarang ini pemuda ya, kita harus berwirausaha, perbanyak UMKM. Dan itu artinya di sini teman-teman saudara-saudaraku semua pasti menganggap kenapa ini milik Haji Mulis punya acara, kenapa kau datang? Kau bawa kami semua di sini. Tentu jawabannya sangat indah. Saya sampaikan bahwa saya dengan Pak Haji Mulis, kami bukan kompetitor. Haji Mulis adalah mitra saya. Haji Mulis adalah mentor saya. Haji Mulis dengan saya, kami sudah bersilaturahmi, membina hubungan baik sudah jauh sebelum kontestasi politik ini terjadi. Kami sudah bersahabat, kami sudah menjalin persahabatan itu. Kemudian tiba saat untuk kontestasi, untuk perhelatan pilih caleg ini, saya bersama Pak Haji Mulis kembali, kami berusaha bagaimana untuk bersinergi lagi. Ini salah. Semoga Tuhan buka jalan untuk kita semua, dan saya berharap Pak Haji Mulis bisa mempertahankan kursinya. Tepuk tangan dulu. Materi saya adalah Aku Pemuda Indonesia. Kira-kira yang dimaksud dengan pemuda itu siapa? Dan kita akan bahas ke dalam. Sengaja saya buka Aku Pemuda Indonesia supaya saya tumbuhkan kebanggaan kita menjadi pemuda. Walaupun tidak di usia muda, tetapi sifat dasar atau semangat kepemudaan itu tetap kita jaga. Yang akan saya bahas ini sederhana sekali. Siapa itu pemuda, apa arti pemuda, bagaimana ciri-ciri pemuda, tantangan dan problema, serta harapan pemuda. Next. Ilustrasi pemuda. Ini adik-adik depan ini, ilustrasi pemuda adalah satu fase kehidupan di mana seseorang berada dalam usia muda, masa muda, dapat bermakna sebuah fase antara masa kanak-kanak dan usia dewasa. Jadi siapa itu pemuda? Nah, di sini seperti materi pertama, usia pemuda. Kalau kita googling juga di Google, usia pemuda idealnya di 16 sampai 30. Tapi ada rumusan baru saya dapat dari Pak dosen bahwa yang dikatakan pemuda itu adalah 18 sampai 65 pun masih tergolong pemuda. Jadi tidak usah berkecil hati bapak-bapak yang sudah tidak muda lagi yang hadir pada kesempatan siang hari ini, karena kita semua masih dalam usia pemuda sesuai dengan rumusan Pak dosen bahwa di usia 18 sampai 65 adalah masih pemuda. Kemudian kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda. Rumusan yang paling hati kita ini sudah disampaikan oleh Bapak Haji Mulis tadi, di pasal 3 sudah dikatakan di situ bahwa pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa. Tadi Pak Haji Mulis sudah sampaikan sangat-sangat indah tadi. Beliau sudah paparkan sudah sangat. Nama saya Brilianda, saya dari
Cerung. Yang saya mau tanyakan adalah apa program kerja Partai Hanura untuk pemuda selama ini, khususnya di Makassar? Saya Indonesia, saya ingin bertanya. Jadi dalam permasalahan pemuda ini ada di aspek sosial ekonomi, budaya, politik, dan juga psikologi. Yang saya rasa paling penting adalah psikologi, karena bagaimana pemuda itu bisa berkembang kalau bagian psikisnya tidak berkembang. Yang saya maksudkan di sini adalah masih marak kasus pembulian, khususnya di Makassar ini. Jadi saya mau bertanya, apa sih bagaimana caranya pemerintah Makassar menanggulangi kasus pembulian agar psikis dari pemuda Makassar dapat terjaga sehingga Makassar dapat memiliki pemuda-pemuda yang berkualitas. Apa saja Partai Hanura yang sudah lakukan? Sudah banyak. Cuman mungkin Anda belum kenal dengan Dibulis, maka orang bilang tak kenal maka tak sayang. Mulai hari ini sudah kenal, nanti saya ajak dalam setiap kegiatan. Kemarin saya Partai Hanura melakukan kegiatan entrepreneurship, cara cepat jadi pengusaha, mengajak anak-anak muda menggali potensi, bagaimana membuat bisnisnya jalan, yang punya jalan-jalan. Mengajak anak muda, tapi intinya semua. Tapi nanti Pak Bidar, kita bikin pelatihan. Kalau misalnya sudah ada long waktu dan terpilih kembali, kita bikin pelatihan. Bagaimana membuat anak muda ini bisa sukses dengan cepat. Karena di dalam diri setiap manusia, semua punya potensi untuk sukses. Karena sukses itu bukan turunan, bukan warisan. Bukan. Kalau kita bicara warisan, maka mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan itu tidak jadi menteri. Karena dia anak petani. Dia sekolah di pinggir kali. Tapi karena kecerdasannya, karena kepintarannya, makanya bisa menjadi menteri BUMN. Salah satu faktor seseorang sampai tidak bisa berhasil karena mental block. Apa itu mental block? Mental block ini tadi termasuk anunya tadi Tresia, suka mengucilkan orang yang suka mengucilkan tidak akan sukses. Karena di situ ada jiwa kerdilnya di dalam dirinya. Nah, ini nanti kita buka pelatihan untuk anak-anak muda untuk bagaimana bisa menjadi sukses. Itu sebenarnya dalam buku-buku di Gramedia kan banyak sebenarnya pelajaran di situ. Anak-anak muda yang ada di sini kalau bisa kan dapat uang saku sekarang ini. Pulang nanti ke Gramedia, beli bukunya The Power of Kepepet, pengarang Jaya Setiabudi. Tresia nanti beli bukunya itu, cari di Gramedia. The Power of Kepepet, pengarangnya Jaya Setiabudi. Di situ digambarkan bagaimana anak muda bisa sukses. Yang tadi punya tidak punya modal, tapi punya ide, bikin usaha sampai menjadi orang yang sukses. Di situ semua bukunya dipelajari di situ. Yang kedua, kaitannya dengan pertanyaan Tresia tadi, mengucilkan itu karena kenapa? Karena mereka orang yang suka mengucilkan orang lain karena nggak berakhlak. Kalau akhlaknya ada, makanya saya apa yang membuat awet saya berteman beda agama dengan Pak Bida. Karena saya saling menghargai dengan sisi lain. 40 tahun bukan waktu yang sedikit untuk saling memahami berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, tapi bisa melebihi daripada saudara sendiri. Karena kenapa? Saya dengan Pak Bida saling mengisi. Kalau saya kosong dia isi saya, dia kosong saya isi dia.